Bayangkan, kamu sedang dikejar-kejar oleh pasukan Nazi. Kamu ketakutan, putus asa, dan nyawamu di ujung tanduk. Tiba-tiba, seorang dokter terhormat datang menjabat tanganmu. Ia tersenyum ramah dan berbisik, "Ikutlah denganku. Aku punya jalan rahasia menuju kebebasan di Amerika Selatan." Kamu merasa dia adalah malaikat penyelamatmu. Kamu memberikan seluruh harta bendamu padanya sebagai biaya perjalanan. Tapi, tahukah kamu, senyum ramah itu adalah hal terakhir yang akan kamu lihat di dunia ini. Pahlawan kemanusiaan yang ternyata adalah malaikat maut. Itulah sebutan yang cocok untuk Dr. Marcel Petiot. Nama aslinya adalah Marcel André Henry Felix Petiot. Lahir 17 Januari tahun 1897, Auxerre, Prancis. Pendidikan gelar medis dari Fakultas Kedokteran Paris. Lulus dalam waktu sangat singkat melalui program percepatan bagi veteran perang. Pernah menjabat sebagai wali kota Villeneuve-sur-Yonne dan anggota Dewan Penasihat. Sejak kecil, Petiot sudah menunjukkan perilaku menyimpang. Ia dikeluarkan dari berbagai sekolah karena masalah disiplin. Pada usia 11 tahun, ia tertangkap basah membawa senjata api ke sekolah. Lebih parah lagi, ia dilaporkan pernah melakukan tindakan kejam terhadap hewan dan memiliki obsesi aneh terhadap kematian. Saat Perang Dunia I pecah, Petiot masuk militer. Karena Prancis kekurangan tenaga medis akibat perang yang berkepanjangan, pemerintah memberikan kemudahan bagi para veteran perang untuk menempuh pendidikan tinggi. Petiot memanfaatkan celah ini. Petiot mendaftar di Fakultas Kedokteran Paris dalam program khusus veteran bernama Centre d'Education Intellectuelle. Dia sangat jenius. Normalnya, pendidikan kedokteran memakan waktu bertahun-tahun. Petiot menyelesaikannya hanya dalam waktu 8 bulan. Meskipun mentalnya tidak stabil, semua dosennya mengakui bahwa Petiot sangat cerdas. Ia mampu menyerap informasi medis dengan sangat cepat. Ia lulus pada bulan Desember tahun 1921 dengan gelar doktor. Tesisnya membahas tentang kondisi saraf, sebuah topik yang ia pahami betul karena ia sendiri mengidapnya. Setelah lulus, ia pindah ke kota kecil bernama Villeneuve-sur-Yonne. Disinilah ia mulai membangun citra publiknya. Ia sering menggratiskan biaya pengobatan untuk warga miskin. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menutupi aksi kriminalnya. Tak lama setelah ia membuka praktik, rumor mulai beredar. Pasien-pasien yang memiliki konflik dengannya atau mengetahui rahasianya mulai hilang secara misterius. Namun, karena ia adalah seorang dokter yang terhormat, tidak ada yang berani menuduhnya. Petiot pernah dicurigai terlibat dalam hilangnya seorang pasien wanita yang merupakan simpanannya. Pada tahun ke-1926, pasien tersebut hilang setelah melaporkan bahwa dia hamil anak Petiot. Tak lama kemudian, rumah wanita itu terbakar habis. Namun, karena posisi Petiot sebagai wali kota dan dokter yang berpengaruh, penyelidikan tersebut menguap begitu saja. Setelah terlibat berbagai skandal di kota kecil, termasuk dugaan pembunuhan pembantunya, Petiot pindah ke Paris. Di sana, ia membuka praktik di rumah mewah yang nantinya menjadi rumah jagal, dengan gelar medis yang sah di dinding kantornya. Tidak ada satupun korban yang curiga bahwa mereka sedang berjalan menuju kematian. Di rumahnya, Petiot membangun sebuah ruangan kedap suara dengan pintu baja ganda. Secara medis, tidak ada alasan seorang dokter umum butuh ruangan seperti itu di rumah pribadinya. Apalagi dengan adanya lubang intip yang menghadap ke dalam ruangan. Petiot adalah ahli dalam manipulasi emosi. Dia sengaja mendekati orang-orang yang paling putus asa, Yahudi yang diburu Nazi. Dia tidak menawarkan bantuan biasa. Dia menawarkan satu-satunya jalan keluar. Ia kemudian mendirikan jaringan pelarian rahasia bernama Flytox. Ia menjanjikan orang-orang Yahudi dan pejuang perlawanan pelarian aman ke Argentina melalui jalur bawah tanah. Petiot menyuruh korbannya membawa koper berisi emas, perhiasan, dan uang tunai sebagai modal di negara baru dan membawa korbannya ke rumah mewahnya. Saat mereka tiba di rumahnya, Petiot menyuruh mereka masuk ke ruangan kecil itu. Begitu korban masuk, pintu baja yang berat dikunci dari luar. Ruangan itu kedap suara. Tidak ada jendela, hanya ada satu lubang kecil, lubang intip di dinding luar. Dia berdalih bahwa Argentina mewajibkan semua pendatang baru divaksinasi. Alih-alih vaksin, dia menyuntikkan cyanida. Melalui lubang intip di dinding ruangan tersebut, ia menempelkan matanya
untuk melihat korbannya sekarat dengan tragis. Tahun 1944, tetangga Petiot mengeluh karena ada asap berbau busuk yang luar biasa menyengat keluar dari cerobong asap rumahnya. Karena takut ada kebakaran hebat, petugas pemadam kebakaran mendobrak masuk, bukannya menemukan api. Mereka menemukan pemandangan neraka, tumpukan potongan tubuh manusia di ruang bawah tanah, dan tungku yang masih menyala berisi sisa-sisa tulang. Pemerintah langsung mengerahkan polisi untuk menangkapnya. Saat polisi mengejarnya, Petiot sempat menghilang dan bergabung dengan tentara perlawanan Prancis Free French Forces, menggunakan nama samaran untuk memburu kolaborator Nazi. Dia menjadi pemburu penjahat, padahal dialah penjahat terbesarnya. Dia bahkan naik pangkat menjadi kapten. Kemudian dia tertangkap hanya karena kesombongannya menulis surat ke surat kabar untuk membela diri. Polisi melacak keberadaannya di sebuah stasiun kereta api. Di pengadilan, dia dengan santai mengakui telah membunuh 63 orang, meskipun dia bersikeras bahwa mereka semua adalah musuh negara. Dan benar saja, saat digeledah polisi menemukan 47 koper berisi pakaian dan barang berharga milik para korbannya. Pada 25 Mei tahun 1946, kepalanya dipenggal menggunakan gilotin. Kisah Marcel Petiot mengajarkan kita bahwa iblis tidak selalu punya tanduk. Kadang, hanya dengan senyuman yang sangat menenangkan dan citra yang baik, dia adalah pengingat bahwa di tengah kekacauan, monster yang paling berbahaya bukanlah musuh yang memegang senjata di depan matamu, tapi teman yang berdiri di sampingmu sambil memegang kunci pintu keluar. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman gilotin sudah cukup adil untuk orang sekejam Petiot? Atau ada hukuman lain yang lebih pantas? Coba tulis di kolom komentar ya. Like dan subscribe channel ini ya, biar Mimin lebih semangat untuk update. Terima kasih.